Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat kisah menarik. Saya punya klien orang Hong Kong. Aslinya beliau itu orang Indonesia karena TKI ya. Beliau bekerja di sana. Beliau sering kali menonton YouTube. Misalnya gini. Beliau sering kali menonton YouTube tentang bagaimana cara untuk mendapatkan pasangan. Kemudian dari sekian banyak video, beliau tertarik dengan pembahasan saya, berkonsultasi dan menceritakan permasalahannya. Jadi permasalahannya gini, beliau sudah 5 tahun di Taiwan. Nah, 5 tahun itu beliau jomblo dan ingin pensiun jomblo. Oke, jadi bukan pensiun dari luar negeri, bukan, tapi pensiun jomblo. Nah, selama 5 tahun itu beliau berkecimpungnya ya kumpulnya bersama teman-teman wanitanya, ya, berkumpul dengan majikannya. Mohon maaf ini jika bahasa saya agak sedikit kasar, jadi ini sebenarnya untuk mempermudah aja lah. Nah, lanjut ya. Kemudian beliau bingung, Mas, kok saya merasa aneh dengan diri saya. Saya tanya waktu itu, aneh kenapa, Bu? Ya anehnya seiring berjalannya waktu selama ini saya malah tertarik dengan sesama jenis saya. Maksudnya Ibu tertarik dengan teman Ibu. Iya Mas, karena saya seringkali pergi kemana, jalan-jalan atau liburan itu sama teman saya yang wanita. Wah, aneh juga ya. Namun beliau terkadang sadar bahwasanya mungkin ini waktunya saya, maksudnya dalam arti beliau memutuskan untuk hidup normal, mencari pasangan, berumah tangga seperti itu. Dan beliau tanya ke saya lagi, Mas, apakah ada sarana spiritual pengasihan yang dapat membuat saya berubah dari segi kepribadian, ya, maksudnya kepribadian itu yang mendadak suka dengan sesama jenisnya itu, dan juga bisa membuat saya dapat pasangan lawan jenis. Nah, gimana Mas Sedek? Gini. Terus kemudian ya silakan Ibu bisa menggunakan mustika Leontin Ratu Kaswasih. Waktu itu saya tanyain, tawarin seperti itu. Nah, oke. Nah, mustika Ratu Leontin Ratu Kaswasih ini itu sebenarnya mustika yang sangat besar energinya. Besar energinya, mengapa? Karena ketika sudah diselaraskan, saya selalu berikan buku panduan dalam penggunaannya, dalam penyelarasannya. Nanti si orang yang menyelaraskan ini aura dalam tubuhnya seketika langsung terpancar. Biasanya pas waktu penyelarasan itu rasanya segar sekali, tubuh jadi enteng, tidur nyenyak, dan besoknya aktivitas pun have fun, gitu. Enak sekali. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena proses penyerapan aura dari mustika ke sang pemilik itu berjalan. Nah, aura asmara, aura pengasihan itu bawaannya itu elegan, nyaman, dan tenang, seperti itu. Jadi dalam tubuh itu serasa kayak terlahir kembali, enak sekali, enteng sekali. Nah, pas waktu beliau melakukan penyerasan merasakan seperti itu dan memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi beliau izin dulu, tanya dulu, Mas, saya mau liburan, kira-kira hari ini saya bisa mendapatkan pasangan enggak? Saya sarankan untuk ke tempat tertentu. Bu, coba Ibu ke tempat ini, sepertinya ada pandangan bagus nih, saya suka Ibu ke sana. Nah, ketika beliau ke tempat yang saya anjurkan, alhasil ada beberapa kelompok, maksudnya gerombolan laki-laki, ya, meskipun dia masih ditemani oleh wanitanya, laki-laki tersebut memandang beliau dengan tatapan yang sangat seperti kayak terpana. Nah, beliau terheran-heran, wah, apa ini gara-gara mustika yang sudah saya pakai, saya selaraskan. Kemudian sebalik dari tempat itu beliau chat kepada saya, Mas, saya tadi gini. Apakah ada manfaat lainnya, Mas, selain membuat orang itu kayak merasa ada yang aneh dengan diri kita, ada yang terpancar dalam diri? Ada, Bu. Jadi gini, ada hari-hari tertentu ya. Hari-hari tertentu itu maksudnya dari khodam mustika Leontin Ratu Kaswasih ini muncak-muncaknya energinya.
Nah, pas waktu hari hanya saya sarankan beliau untuk pergi ke tempat yang tentunya tempat itu bagus dan tidak tempat yang angker ya, tempat yang bagus, tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, sesampainya di tempat yang saya maksudkan, ya nggak jauh dari lokasinya sana, beliau didekati oleh laki-laki yang tentu itu orang Indo juga, tapi yang kerja di sana, jadi DKI. Nah, kemudian komunikasi sampai bertukar kontak. Setelah mendapatkan kontak, lanjut komunikasi sampai rutin ya. Sempat juga crash, kemudian beliau chat ke saya, Mas ini kok pasukan yang sudah saya dapatkan marah-marah gini ya, nggak tenangkan. Ibu gak perlu khawatir karena memang itu wajar. Jadi ibu tinggal lanjutkan saja, ikuti alurnya, santai. Nah, setelah ibu tenang, kemudian komunikasi masih jalan sampai beliau pulang ke Indo karena waktu itu Lebaran ya, Lebaran, dan ternyata pasangannya ini yang tadi juga ikut mudik ketemuan, dan 2 atau 3 kali ketemuan kalau nggak salah waktu itu ya, saya agak lupa. Nah, setelah 2 atau 3 kali ketemuan itu tadi, si pasangannya ini datang melamar. Wah, maksudnya melamar itu tukar cincin, bukan lamar langsung nikah, tukar cincin. Dan alhamdulillah hubungannya masih terjalin sampai sekarang dan aman-aman saja. Nah, jadi intinya jika Anda ingin berubah ya, jadi Anda ingin berubah, jangan berubah dari sekedar berpikir saja, tapi tentu harus Anda melakukan suatu gerakan. Kalau Anda berubah hanya sekedar memikirkannya saja, tentu saja itu tidak akan berubah sama sekali, tidak akan merubah apapun dalam diri Anda. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.